Huh? Malam, hari ini saya sebagai guru agama di SD Negeri 024869, saya bernama Analisa Sinuhaji MPDK dan saya berprofesi sebagai guru agama di sekolah yang saya sebutkan tadi dan sudah 25 tahun masa kerja mengajar di sekolah SD Negeri 024869 dan saya bertugas di sekolah ini sebagai guru agama Kristen. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang guru yang berdedikasi, bagaimana Ibu mendeskripsikan gaya supervisi yang selama ini diterapkan oleh kepala sekolah Ibu? Bisakah Anda berikan contoh konkret dari interaksi atau bimbingan yang pernah Anda terima? Ya, terima kasih. Saya sebagai guru di SD Negeri 024869, termasuk saya di sini sebagai guru senior. Namun, walaupun saya sebagai guru senior, tentu saya memiliki atasan yang memiliki wewenang untuk memberikan bimbingan kepada semua guru sebagai bawahan dari kepala sekolah. Dan saya sebagai guru selalu diperlakukan seperti sahabat, teman, rekan kerja oleh kepala sekolah dalam dia memberikan arahan atau bimbingan kepada saya sebagai guru. Tidak pernah menunjukkan sikap otoriter ataupun sikap yang merasa lebih atasan. Dia memperlakukan kami dengan sangat baik, dengan profesional dan memperlakukan sebagai teman. Demikian jawabannya. Baik, pertanyaan kedua, menurut Ibu seberapa besar gaya supervisi kepala sekolah memengaruhi semangat atau motivasi kerja Ibu sehari-hari di sekolah? Bisakah Ibu ceritakan dampaknya baik positif maupun mungkin yang kurang memotivasi? Ya, gaya kepala sekolah kami kebetulan di SD Negeri 024869 ini, kepala sekolah kami ini adalah mantan guru teladan dan ahli dalam bidang IT. Jadi Bapak kepala sekolah kami ini sangat rendah hati terhadap kami guru-gurunya. Dia menunjukkan sikap yang sangat memahami, apalagi saya sebagai guru senior. Dia selalu menunjukkan cara mengarahkan atau memberikan pendampingan kepada saya yang kadang-kadang di bidang IT ini saya agak-agak terlambat, tapi kepala sekolah selalu memberikan semangat dengan cara-cara yang positif di dalam mengarahkan saya. Mungkin jawabannya. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana cara kepala sekolah memberikan umpan balik atau feedback kepada Ibu? Apakah cara tersebut membuat Ibu merasa didukung untuk memperbaiki diri atau justru membuat Ibu merasa tertekan? Coba ceritakan. Kepala sekolah kami ini tidak pernah memberikan tekanan kepada kami, guru-guru bawahannya. Dia selalu memberikan support agar kami semangat untuk menyelesaikan jika ada kami menemukan tantangan-tantangan pembelajaran. Dia selalu membawa kami dalam sebuah wadah rapat kerja, kadang-kadang mendadak-mendadak melalui WA group di sekolah ini. Dia mengajak kami berkumpul ataupun di dalam kesempatan-kesempatan rapat dia akan memberikan pengarahan kepada kami jika kami mendapatkan persoalan dalam mengajar. Dan secara pribadi beliau juga, Bapak Kepala Sekolah, datang ke dalam kelas dan bisa jadi di sana dia kadang-kadang menunjukkan bagaimana caranya yang lebih baik dari yang kami ketahui dalam hal memberikan semangat kepada kami guru-gurunya.
Demikian jawabannya. Baik, pertanyaan keempat, pernahkah ada situasi di mana gaya supervisi kepala sekolah mendorong ibu untuk mencoba metode pembelajaran baru atau berinovasi di kelas? Jika ya, seperti apa situasinya dan apa yang ibu lakukan? Ya, tentu saja ada. Karena kepala sekolah kan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan K3S ataupun pertemuan-pertemuan di dinas pendidikan, dan dari sana beliau memberikan pengarahan kepada kami untuk memberikan metode-metode pengajaran yang lebih konkret kepada anak-anak, terutama anak-anak yang bermasalah di kelas. Tentu ini harus diperlakukan dengan lebih baik. Misalnya ketika kita sedang belajar dengan metode deep learning ini, artinya belajar dengan mengajar dengan hati, memahami anak-anak didik kita. Tentu melalui pembelajaran seperti ini, kepala sekolah selalu bertanya kepada kami, apa kendalanya Bu? Dan dia akan memberikan masukan-masukan di dalam kendala yang kami hadapi di kelas masing-masing. Terutama saya sebagai guru agama Kristen, walaupun Bapak itu seorang Muslim, dia sangat mendukung pembelajaran di kelas agama saya. Baik, pertanyaan kelima adalah upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Dukungan seperti apa yang paling ibu harapkan dari kepala sekolah melalui supervisi, dan apakah harapan tersebut sudah terpenuhi? Ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kepala sekolah kami khususnya di sana, jika ada kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di tingkat dinas pendidikan Kota Binjai, dia tidak pernah berdiam diri. Dia selalu mendukung kami untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini ataupun mengutus guru yang bisa mengikuti pelatihan ini. Contohnya di sekolah kami ada 5 orang guru penggerak. Jadi guru penggerak ini akan diutus, dan nanti guru penggerak ini akan menularkan itu kepada kami melalui tim di sekolah kami untuk bersama-sama menggali kembali apa yang diterima di pelatihan, akan kami praktekkan di sekolah kami kembali. Baik, pertanyaan keenam, menurut ibu, faktor-faktor apa yang saja dalam gaya supervisi yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang ibu berikan kepada siswa? Faktor-faktor apa tadi, Nak? Faktor-faktor apa yang saja dalam gaya supervisi yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang ibu berikan kepada siswa? Ya, seperti gaya supervisi yang sangat mempengaruhi untuk pembelajaran siswa itu, tentu kepala sekolah itu menjadi teman pada kami, dan kepala sekolah juga mendukung alat-alat pembelajaran yang kami perlukan. Contohnya buku pelajaran disediakan, media pembelajaran juga sudah disediakan. Kebetulan di sekolah kami juga guru-guru mendapat 1 laptop 1 guru, dan proyektor juga tersedia di sekolah kami ini, sehingga kami bisa berinovasi melalui alat-alat yang disediakan, dan guru-guru penggerak siap untuk membantu kami di sini. Baik, pertanyaan ketujuh, bagaimana gaya supervisi kepala sekolah memengaruhi kolaborasi ibu dengan rekan guru lain dalam konteks peningkatan kualitas pembelajaran? Apakah ada dampak positif atau negatif? Ya, Bapak kepala sekolah kami ini gaya supervisinya itu sedikit pun tidak ada otoriter kepada kami. Dia menjadikan kami menjadi satu tim, dan setiap guru yang ada di sana memiliki potensinya masing-masing, dan itu sangat diapresiasi untuk dikembangkan di sekolah tersebut, sehingga
satu guru memiliki pengetahuan yang baik tentang metode pembelajaran, maka semua guru akan bisa mengadopsi hal-hal yang baik melalui gaya kepemimpinan kepala sekolah kami yang sering mengumpulkan kami di jam-jam tertentu untuk membicarakan tentang metode gaya pembelajaran di sekolah itu. Baik, pertanyaan ke-8, jika Anda bisa memberikan saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana seharusnya mereka melakukan supervisi agar lebih memotivasi dan mendukung guru, saran apa yang akan Ibu berikan? Ya, kebetulan saya sebagai guru senior di sekolah SD Negeri 024869 ini, selama saya bekerja di sini, kepala sekolah kami itu sudah cukup profesional untuk memberikan dukungan dalam supervisi kepada kami guru-guru di kelas. Dia selalu menjadikan kami tim belajarnya, bukan bawahan, tapi menjadi sebuah tim, sehingga kami merasa aman dan nyaman mengeluarkan ide-ide kami. Artinya kepala sekolah tidak menunjukkan dia lebih hebat dari kami sebagai bawahan. Dia memperlakukan kami dengan cara yang baik untuk dapat memotivasi kami lebih-lebih lagi untuk pembelajaran yang lebih maju di dalam kelas masing-masing. Kepala sekolah memperlakukan kami menjadi tim dan sahabat dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Baik, pertanyaan ke-9, di luar konteks supervisi formal, apakah ada bentuk dukungan informal dari kepala sekolah yang juga mempengaruhi motivasi dan kinerja Ibu? Ya, tentu saja kepala sekolah selain memberikan bimbingan supervisi tadi, dia juga secara informal kadang-kadang kami berbicara di lorong kelas ataupun di halaman atau di mana saja di lingkungan sekolah, ada saja nanti yang dia berikan dukungan apresiasi untuk apa yang diperbuat oleh gurunya, sehingga kami menjadi lebih semangat dalam mengajar. Baik, pertanyaan terakhir yaitu ke-10, secara keseluruhan bagaimana Ibu menilai peran supervisi kepala sekolah dalam perjalanan profesional Ibu sebagai seorang guru yang terus ingin meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, peran kepala sekolah dalam mendukung kami untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah tersebut. Dia selalu memberikan bimbingan kepada kami untuk dapat menginovasi diri melalui internet yang ada di sekolah tersebut. Juga sudah ada WiFi, jadi kami bebas mengakses model-model pendidikan dan informasi-informasi tentang pendidikan agar kami lebih dapat mengupgrade diri kami, tidak ketinggalan dengan dunia pendidikan yang lain. Walaupun kami keberadaannya di desa, tapi di sini sudah cukup semua sarana yang disediakan sekolah tersebut untuk menjadikan guru dan siswa itu menjadi lebih baik lagi dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi dengan kehadiran kepala sekolah kami merasa nyaman bekerja di sekolah tersebut, dan kami semakin cinta dengan pekerjaan kami. Kami tidak ada tertekan, kami merasa bahagia di dalam melakukan pekerjaan kami sebagai guru. Dengan rasa bahagia ini, tentu kami bisa lebih banyak memberikan hal-hal yang positif dalam pengajaran terhadap anak-anak didik kami. Baik, terima kasih jawabannya, Bu.